Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 10 saham terbaik di tahun 2021, kinerjanya juara. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada beberapa saham yang sudah menerbitkan laporan keuangan triwulan 2 2021, namun tidak semuanya mampu menghasilkan kinerja yang baik. Nah, untuk membantu kamu, Mimin sudah bantu rekapkan beberapa saham yang luar biasa. Saham-saham ini mampu menghasilkan kenaikan laba di tahun 2021. Bahkan ada saham yang labanya naik hampir 300% dibandingkan tahun 2020. Selain itu, ada juga saham yang punya dividen yield yang menarik dan kenaikan harga yang berada di atas 100%. Saham apa saja kah itu? Kita akan bahas pada video ini. Namun seperti biasa, materi ini bukan rekomendasi dan artinya tidak ada jaminan pasti profit jika kamu beli saham yang disebutkan. Resiko selalu kamu tanggung sendiri dan disclaimer on ya. Saham pertama ASI. Perusahaan mempunyai EPS sebanyak 399 di tahun 2020 dan naik menjadi 436 di tahun 2021. Artinya terjadi peningkatan laba sebanyak 9,27%. Sebagai informasi, perusahaan menghasilkan laba sebanyak 8,83 triliun sampai semester 1 2021. Dengan dividen sebanyak 87 dan dibandingkan dengan harga saham 4.990, perusahaan punya yield sekitar 1,7%. Dari sisi valuasi, saham ini punya PER sebanyak 11,46 kali dan PBV 1,25 kali. Dari sisi harga saham, dalam 5 tahun terakhir, perusahaan ini mengalami penurunan sebanyak 31,88%. Kedua, Auto. Perusahaan ini mempunyai EPS sebanyak Rp0 di tahun 2020 dan naik menjadi 111 di tahun 2021. Artinya sudah terjadi peningkatan laba sebanyak 11.100%. Sebagai informasi, perusahaan menghasilkan EPS sebanyak 267 miliar sampai semester 1 2021. Dengan dividen yield sebanyak Rp15,5 dan dibandingkan dengan harga saham 1.025, perusahaan punya yield sekitar 1,51%. Dari sisi valuasi, saham ini punya PER sebanyak 9,25 kali dengan PBV 0,47 kali. Dari sisi harga saham dalam 5 tahun terakhir, perusahaan ini sudah mengalami penurunan sebanyak 45,33%. Ketiga, BBCA. Perusahaan ini mempunyai EPS sebanyak 1.100 di tahun 2020 dan naik menjadi 1.173 di tahun 2021. Artinya sudah terjadi peningkatan laba sebanyak 6,64%. Sebagai informasi, perusahaan menghasilkan laba sebanyak 14,46 triliun sampai semester 1 2021. Dengan dividen yield sebanyak 432 dan dibandingkan dengan harga saham 31.800, perusahaan ini mempunyai yield sekitar 1,4%. Dari sisi valuasi, saham ini punya PER sebanyak 27,12 kali dan PBV 4,18 kali. Dari sisi harga saham, dalam 5 tahun terakhir, saham ini sudah mengalami peningkatan sebanyak 139,10%. Keempat, BBRI. Perusahaan ini mempunyai EPS sebanyak 151 di tahun 2020 dan naik menjadi 202 di tahun 2021. Artinya terjadi peningkatan laba sebesar 33,77%. Sebagai informasi, perusahaan menghasilkan laba sebanyak 12,47 triliun sampai semester 1 2021. Dengan dividen yield sebanyak Rp98,9 dan dibandingkan dengan harga saham 3.850, perusahaan ini punya yield sekitar 2,58%. Dari sisi valuasi, saham ini punya PER sebanyak 18,99 kali dan PBV 2,4 kali. Dari sisi harga saham, dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan sebanyak 72,97%. Kelima, BCTM. Perusahaan mempunyai EPS sebanyak 99 di tahun 2020 dan naik menjadi 107 di tahun 2021. Artinya sudah terjadi peningkatan laba sebanyak 8,08%. Sebagai informasi, perusahaan menghasilkan laba sebanyak 803 miliar sampai semester 1 2021. Dengan dividen sebanyak Rp48,85 dan dibandingkan dengan harga saham 710, perusahaan ini punya yield sekitar 6,88%. Dari sisi valuasi, saham ini punya PER sebanyak 6,63 kali dan PBV 1,06 kali. Dari sisi harga saham, dalam 5 tahun terakhir, saham ini mengalami kenaikan sebanyak 49,47%. Keenam, BMRI. Perusahaan ini mempunyai EPS sebanyak 367 di tahun 2020 dan naik menjadi 536 di tahun 2021.
Artinya sudah terjadi peningkatan laba sebanyak 46,05%. Sebagai informasi, perusahaan menghasilkan laba sebanyak 12,50 triliun sampai semester 1 2021, dengan dividen yield sebanyak Rp220,27 dan dibandingkan dengan harga saham 5.900, perusahaan punya yield sekitar 3,7%. Dari sisi valuasi, saham ini punya PER sebanyak 11,01 kali dan PBV 1,46 kali. Dari sisi harga saham, dalam 5 tahun terakhir, saham ini mengalami kenaikan sebanyak 16,83%. Ketujuh, BNGA. Perusahaan ini mempunyai EPS sebanyak Rp80 di tahun 2020 dan naik menjadi Rp170 di tahun 2021. Artinya, sudah terjadi peningkatan laba sebesar 112,50%. Sebagai informasi, perusahaan ini menghasilkan laba sebanyak Rp2,13 triliun sampai semester 1 2021. Dengan dividen sebanyak Rp44,06 dan dibandingkan dengan harga saham 970, perusahaan ini punya yield sekitar 4,5%. Dari sisi valuasi, saham ini punya PER sebanyak 5,72 kali dan PBV 0,59 kali. Dari sisi harga saham, dalam 5 tahun terakhir, saham ini sudah mengalami peningkatan sebanyak 70,18%. 8. Cefin. Perusahaan ini mempunyai EPS sebanyak 12 di tahun 2020 dan naik menjadi 45 di tahun 2021. Artinya sudah terjadi peningkatan laba sebanyak 275%. Sebagai informasi, perusahaan menghasilkan laba sebanyak 90 miliar sampai semester 1 2021. Untuk dividen, sampai dengan video ini dibuat, perusahaan belum pernah membagikan dividen. Dari sisi valuasi, saham ini punya PER sebanyak 6,14 kali dan PBV 0,23 kali. Dari sisi harga saham, dalam 5 tahun terakhir, saham ini sudah mengalami penurunan sebanyak 2,46%. Ke-9, Ekat. Perusahaan ini mempunyai EPS sebanyak 134 di tahun 2020 dan naik menjadi 154 di tahun 2021. Artinya, sudah terjadi peningkatan laba sebanyak 14,93%. Sebagai informasi, perusahaan ini menghasilkan laba sebanyak 53 miliar sampai semester 1 2021. Dengan dividen sebanyak Rp35 dan dibandingkan dengan harga saham 1.425, perusahaan punya yield sekitar 2,46%. Dari sisi valuasi, saham ini punya PER sebanyak 9,25 kali dan PBV 1,02 kali. Dari sisi harga saham, dalam 5 tahun terakhir, saham ini sudah mengalami peningkatan sebanyak 231,40%. Ke-10, EPMT. Perusahaan mempunyai EPS sebanyak 251 di tahun 2020 dan naik menjadi 307 di tahun 2021. Artinya, sudah terjadi peningkatan laba sebanyak 22,31%. Sebagai informasi, perusahaan ini menghasilkan laba sebanyak 415 miliar sampai semester 1 2021. Dengan dividen sebanyak 200 dan dibandingkan dengan harga saham 2.330, perusahaan ini memberikan yield sekitar 8,58%. Dari sisi valuasi, saham ini punya PER sebanyak 7,6 kali dan PBV 0,98 kali. Dari sisi harga saham, dalam 5 tahun terakhir, saham ini sudah mengalami penurunan sebanyak 13,70%. Nah, setelah kamu melihat beberapa informasi tadi, sekarang Mimin mau memberikan beberapa kesimpulan. Pertama, Auto menjadi saham dengan peningkatan EPS terbesar, di mana naik dari yang awalnya 0 menjadi 111 di tahun 2020. Di peringkat 2 ada Cefin yang mengalami peningkatan sebanyak 275%. Sedangkan peningkatan EPS terendah dimiliki oleh BBCA yang hanya naik sekitar 6,64%. Kedua, dari sisi laba, BBCA menjadi saham dengan perolehan laba terbesar, yakni 14,46 triliun. Di peringkat 2 ada BMRI dengan angka 12,5 triliun. Sedangkan laba terkecil berada di saham Ekat sebanyak 53 miliar. Ketiga, untuk dividen yield, saham EPMT menawarkan yield tertinggi di angka 8,6%. Sedangkan untuk dividen yield terendah dipegang oleh BBCA dengan angka 1,46%. Dan Cefin menjadi satu-satunya saham yang tidak membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir ini. Keempat, terkait valuasi, BNGA menjadi saham dengan PER terendah dan BBCA menjadi saham dengan PER tertinggi. Sedangkan dari sisi PBV, Cefin menjadi saham dengan PBV terendah dan BBCA masih menjadi saham dengan PBV tertinggi. Kelima, untuk kinerja harga saham, Ekat menjadi saham yang menghasilkan kinerja tertinggi dengan kenaikan 231%.
Sedangkan Auto menjadi saham dengan kinerja terendah dengan angka minus 45,33%. Demikian pembahasan di video ini, semoga memberikan manfaat kepada kamu semua. Sebagai informasi, 10 saham di video ini merupakan saham yang juga dibahas di e-book Analyze Report Triwulan 2 2021 Baca Saham. Di e-book tersebut, Mimin membahas kinerja fundamental 10 saham tadi dengan cukup detail. Ada bedah laporan keuangan berdasarkan kinerja terkini, dan ada juga perkiraan harga beli dan jual yang bisa menjadi referensi bagi kamu untuk mengambil keputusan. Apabila ingin membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang ada di akhir video ini atau di deskripsi box. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman saham. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham.